Oke, jadi di sini gue lagi kedatangan dua keyboard terbaru dari Tecware. Yes, brand yang tahun lalu sempat ngeluarin keyboard TKL yang menurut gue cukup bagus di kelasnya, terutama karena build quality-nya yang bagus banget, dan memang so far sih Tecware biasa dikenal sebagai brand yang peduli banget ya sama build quality dan longevity dari produk-produknya. Dan kali ini mereka keluarin keyboard yang dikasih nama Spectre. Di sini ada Spectre 75 untuk yang layout 75%-nya, dan ada Spectre 96 untuk yang layout 1800 atau bisa dibilang juga full size compact. Menurut gua keputusan untuk ngambil dua layout ini tuh keputusan yang bagus banget ya dari Tecware. 75% sangat bisa nge-cater ke regular user, dan full size compact ini sampai sekarang masih jadi pilihan layout terbaik buat orang yang nyari keyboard full size, karena dia basically keyboard semurni dan seutuhnya tapi dibikin sedikit lebih compact. Tapi terlepas dari pemilihan layoutnya, yang paling penting itu keyboardnya. Bagus apa enggak? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas dua keyboard baru dari Tecware ya, yang namanya Tecware Spectre 75 dan Spectre 96. Secara overview, kedua keyboard ini basically mechanical keyboard wireless yang sama-sama udah triple mode connection, ada layarnya yang programmable, dan overall bisa dibilang keyboard yang solid banget ya, terutama di price range-nya. Nah, yang unik dari Tecware Spectre series ini, itu mereka dua-duanya tuh bisa dibilang keyboard yang sama, tapi cuma beda layout aja. Karena setelah gue dalemin masing-masing keyboardnya, bener-bener sama persis cuy. Dari mulai paket pembeliannya, build quality, moldingnya, sampai bagian dalam-dalamannya kayak PCB, mounting system, dan dampening medianya. Bener-bener cuma beda di layoutnya aja. Yang bikin Spectre series tuh kerasa jadi series yang proper banget gitu. Karena ibaratnya kalian tuh cuma harus milih layout aja. Gak ada perbedaan secara fitur ataupun barangnya in general. Keren sih. Seperti yang tadi gue bilang, secara paket pembelian kedua keyboard ini sama persis ya. Sama-sama dapat unit keyboardnya, dapat kabel Type-C, dapat extra switch, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat foam buat spasi, dapat extra cover buat layarnya, dan dapat user manual. Oke, jadi Tecware Spectre series. Kalau misalnya dari tadi kalian tuh merhatiin, harusnya kalian tuh udah notice sesuatu yang bisa dibilang cukup unik ya. Terutama untuk yang si Spectre 75 ini. Yes, Spectre 75 ini secara form factor dan molding itu mirip banget sama Noir Timeless 82V2 cuy. Bener-bener kalau kita taruh sebelah-sebelahan, hampir nggak kelihatan bedanya cuy. Tapi setelah gue dalemin lagi si Spectre 75 ini, ternyata ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Dan ada beberapa aspek yang menurut gue si Spectre 75 ini justru lebih unggul sih. Dari mulai bentuk, kedua keyboard Spectre series ini sama-sama menganut desain yang minimalis dan boxy gitu ya. Dan gue suka banget karena boxinya tuh nggak terlalu boxy, karena masih ada beberapa lekukan yang ngasih karakter kebentukannya. Secara positioning layout juga sama persis ya kedua keyboard ini. Sama-sama ada layar di sebelah kanan F-row-nya yang ngebuat F-row-nya jadi kedempet dan nggak ada spacernya sama sekali. Yap, sekali lagi sama kayak Timeless 82V2. Cuman emang bedanya kalau yang Spectre 75 tuh di sebelah layar langsung ke knob. Kalau yang Spectre 96, sebelah layarnya masih ada beberapa keys sebelum knobnya. Untuk keycaps-nya di sini kedua keyboard sama-sama pakai keycaps PBT double shot cherry profile yang secara legending udah cukup oke. In tune juga sama konsep minimalis dari Spectre series ini ya. Tapi di sini ada beberapa keycap yang alignment-nya masih kurang pas ya. Kayak di shift kiri dan shift kanan yang agak terlalu ke atas. Dan bahkan di shift kanannya malah kayak agak miring gitu tulisannya. Untuk switch-nya, kedua keyboard ini sama-sama ada dua opsi switch. Ada Tecware Candy Red untuk switch linearnya, dan Cocoa Brown untuk yang tactile-nya. Dan untuk kedua switch ini tuh buatan atau in-house production-nya dari si Tecware-nya sendiri ya, jadi bukan pakai switch lain cuy. Dan memang sejak review Tecware Phantom Plus Elite gua udah bilang switch bawaan Tecware ini tuh udah enak. Dan masih sama ya di Spectre series ini. Dua-duanya mau yang linear ataupun yang tactile, buat gua sih udah enak dipakai ngetik. Untuk stabilizersnya, Spectre series ini sama-sama masih pakai plate mount stabilizers. Yang jadi perbedaan pertama ya sama Timeless 82V2, karena Timeless 82V2 tuh udah pakai PCB mount stabilizers. Tapi stabilizersnya Tecware Spectre ini tuh tuningannya udah bagus banget. Di kedua unit gua bener-bener nggak ada kerasa rattle ataupun ticking sama sekali. Jadi udah enak lah secara out of the box. Nah, sekarang gue mau bahas layarnya yang jadi perbedaan kedua dari Tecware Spectre series ini sama Noir Timeless 82V2. Dan gue bisa bilang kalau gue itu jauh lebih suka sama layarnya Tecware Spectre series ini karena dia itu layarnya beneran ada fungsinya gitu dan bukan cuma jadi pemanis si keyboardnya aja.
Jadi yang pertama, layarnya ini punya fitur basic kayak layar keyboard pada umumnya ya. Kayak misalnya bisa nampilin baterai dan waktu tanggal, sama bisa nampilin GIF juga yang bisa diprogram via softwarenya. Tapi selain itu, layarnya ini tuh berperan sebagai control center buat keyboardnya juga cuy. Karena dengan pakai knobnya sebagai ibaratnya joysticknya gitu, kita bisa ganti menu-menu di layarnya ini, dan ini fiturnya banyak banget sih. Bisa buat ngatur volume secara digital, bisa ganti sistem keyboardnya jadi Windows mode atau Mac mode, dan bisa ngatur RGB keyboardnya. Dan untuk konfigurasi layarnya ini nggak ribet sama sekali cuy. Bener-bener easy to use banget. Nah, karena ini gue mau langsung bahas softwarenya juga ya. Dan memang sayangnya untuk TechWare Spectre series ini masih belum kompatibel sama QMK ataupun VIA gitu ya. Tapi untuk software bawaannya TechWare ini tuh ibaratnya udah all in one gitu ya. Jadi di softwarenya bisa remap keys, ngatur makro, ngatur RGB, dan bisa sekaligus ngatur layarnya juga cuy. Kalau di Timeless 82 V2 kan agak ribet ya, karena kita tuh harus pakai dua software yang berbeda buat ngatur keyboardnya sama ngatur layarnya. Nah, kalau di TechWare Spectre ini, itu cuma perlu satu software aja. Cuman memang satu hal yang mungkin bisa diimprove dari softwarenya si TechWare ini gitu ya. Kalau misalnya emang nggak bisa banget pakai QMK ataupun VIA, seenggaknya untuk softwarenya tuh dibikin yang all in one gitu ya, yang satu software tuh buat semua keyboard gitu. Soalnya di sini Spectre 75 sama Spectre 96 itu masing-masing harus install softwarenya sendiri, jadi bukan satu software untuk dua keyboard gitu. Mungkin kalau misalnya dibikin all in one software kayak misalnya yang punya Epo Maker gitu ya, yang Epo Maker driver, itu bisa lebih convenient buat user-usernya gitu. Terutama kalau misalnya ada user yang ya katakan satu setupnya itu semua gearnya pakai TechWare gitu kan, pasti akan jauh lebih convenient kalau misalnya softwarenya bisa langsung dimasukin ke semua gearnya gitu. Nah, untuk koneksinya seperti yang udah gue bilang tadi ya, untuk TechWare Spectre series ini, mau yang Spectre 75 atau yang Spectre 96 ini, itu udah triple mode connection, yang artinya dia itu bisa dipakai secara wired, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Ya wajar lah ya untuk keyboard dengan harga segini. Nah, sekarang gue mau bahas sedikit soal bagian internalnya ya, dimana gue menemukan beberapa perbedaan yang cukup signifikan ternyata dari si TechWare Spectre ini sama Neue Timeless 82 V2. Nah, tapi yang lucu nih ya, untuk ngebongkar kedua keyboard ini sama-sama udah bisa pakai obeng dan nggak perlu pakai pry tool, which is bagus banget ya buat keyboard plastik. Tapi malah jadi satu hal lagi dari Spectre 75 ini yang sama kayak Neue Timeless 82 V2. Ada satu note nih buat kalian yang mau ngebongkar keyboard ini. Walaupun untuk ngebongkarnya udah bisa pakai obeng, tetap kalian itu harus hati-hati pas ngebuka si top case dari bottom case-nya. Terutama di bagian switch koneksinya ini. Karena di sini gue nggak sengaja matahin switch koneksi si Spectre 96 ini ya pas lagi ngebongkar. Jadi ya hati-hati ya guys. Nah, kalau udah kebuka, bisa dilihat di sini kalau TechWare Spectre ini udah pakai sistem daughterboard untuk PCB-nya, dan secara dampening media tuh udah lengkap banget, mau dari bagian bawah PCB-nya ataupun di antara PCB dan plate-nya. Untuk PCB-nya TechWare Spectre ini udah south facing, hot swap dan RGB, tapi sayangnya belum flex cut dan belum ada lubang buat PCB mount stabilizers. Untuk plate-nya pakai polikarbonat dan udah flex cut. Nah, di sini TechWare Spectre series tuh agak sedikit kalah ya untuk bagian internalnya dari si Neue Timeless 82 V2. Karena Timeless 82 V2 tuh PCB-nya udah flex cut, bisa PCB mount stabilizers juga, dan bisa multi layout juga cuy. Tapi harusnya buat user reguler mah nggak gitu jadi masalah sih. Di bagian bottom case-nya juga ada baterai untuk koneksi wireless-nya dengan kapasitas 4000 mAh. Dan untuk mounting sistemnya TechWare Spectre ini gasket mount pakai EVA foam gitu ya. Jadi mungkin nggak sefleksi kalau misalnya pakai poron atau silikon. Tapi secara typing feel, signature-nya keyboard yang pakai plate polikarbonat dan mounting system yang nggak pakai baut tuh tetap kerasa ada geter-geternya. Jadi masih kerasa sih feel gasket mount-nya.
Oke, jadi untuk kedua keyboard Tecware Spectre series ini tuh bisa gue bilang harganya tuh fair banget. Untuk yang Spectre 75 ini harganya ada di 819.000 dan untuk yang Spectre 96 ini harganya ada di 869.000. Again, harga yang fair banget ya. 800 ribuan kalian udah bisa dapetin mechanical keyboard wireless dengan layout 75% dan full size compact yang fiturnya udah bisa dibilang lengkap banget buat kalayak umum gitu. Udah gitu build quality-nya juga bagus banget. Typing feel-nya juga enak gitu kan. Dan cukup bisa di custom juga ya kalau misalnya kalian pengen keyboardnya tuh lebih terpersonalisasi lagi gitu. Paling ya masih belum bisa pakai QMK ataupun VIA gitu ya. Jadi cukup jadi pertimbangan juga buat kalian-kalian yang udah terbiasa gitu sama ekosistem VIA kayak gua. Tapi selain itu, kedua keyboard ini tuh udah bagus banget sih. Dan bahkan untuk yang Spectre 75 ini, kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang pengen custom banget gitu ya keyboardnya, bukan yang orang yang hobi keyboard banget gitu, dan kalian tuh cuma pengen beli keyboard 75% wireless yang langsung dipakai aja dan tahan lama juga dan secara out of the box juga udah enak banget tanpa mentingin QMK ataupun VIA, gua rasa si Spectre 75 ini jauh lebih worth it untuk kalian beli dibanding Noir Timeless 82V2 sih. Oh iya, untuk Tecware Spectre series ini sama-sama ada dua varian warna ya, ada warna hitam sama warna putih. Dan khusus untuk 100 pembeli pertama dari masing-masing keyboard Tecware Spectre ini, kalian bakal dapat free puding PBT keycaps buat kalian yang misalnya orangnya tuh RGB banget gitu. Paling note aja, untuk keycaps pudingnya ini kitingnya kurang cocok sama kedua keyboard ini. Jadi agak sayang aja sih. Untuk link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang tertarik untuk meminang salah satu dari dua keyboard ini gitu kan, bisa langsung cek aja. Paling segitu aja untuk review singkat gua terhadap kedua keyboard Tecware Spectre series ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.